Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tiada kata yang harus kita ucapkan di siang hari ini kecuali kita mengutarakan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bertatap muka, nikmat berta'allum, menuntut ilmu, dan semua nikmat yang pernah Allah berikan kepada diri kita. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat mensyukurinya dengan senantiasa meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir hayat mereka, dan semoga kita termasuk bagian darinya Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting adalah kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti segala tindak tanduk yang Rasulullah sudah contohkan kepada kita, karena memang kita sadar betul bahwasanya tiada role model yang terbaik di muka bumi ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah Allah terangkan dalam Al-Quran dan kita sudah hafal semuanya, ayatnya sudah kita pahami, tinggal aplikasinya mungkin berbeda di antara kita. Ada yang sudah 60% mengikuti Rasulullah dengan baik, ada yang baru 5%, ada yang baru 20% dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, dan sungguh benar-benar telah ada, lakum buat kalian, untuk kalian, kepada kalian, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh yang terbaik, suri tauladan yang terbaik, seperti itu. Semoga dan kita semuanya berharap Bapak Ibu sekalian agar kelak nanti di yaumil akhir kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya saya mohon maaf lagi-lagi, tadi harusnya jadwal jam 1 jadi mundur. Pertama harus ngantar anak yang sedang rewel ke rumah nenek. Untungnya rumah neneknya deket. Coba kalau rumah neneknya di Purwakarta atau di Bandung, repot juga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi udah masuk ke laptop, cuman agak lama nunggu koneksinya. Malum laptopnya itu laptop generasi zaman dahulu seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipelajari di langkah pertama dan di langkah kedua. Sebenarnya belajar Granada buat kita yang memang sudah pernah belajar atau kita yang sudah punya basic, ketika kita semuanya sudah punya basic dan masuk ke Granada, itu akan apa ya? Seperti memiliki kunci jalan pintas yang baru gitu. Nah, kalau saya termasuk orang yang kedua. Orang yang kedua tuh orang yang belum pernah ada basic bahasa Arab, tapi ketemu Granada gitu. Saya merasa, wah Granada ini membantu sekali buat saya yang lagi belajar waktu itu bahasa Arab. Saya lulusan umum Bapak Ibu sekalian, SD, SMP, SMA negeri, kuliah pun negeri, tapi negerinya yang nyerempet-nyerempet ke Islami, itu di UIN waktu itu saya kuliah, ngambil jurusan ekonomi Islam,
dan saya nggak ngerti bahasa Arab gitu. Di UIN alhamdulillah semester pertama, semester kedua, semester 3 ada bahasa Arab dengan nama mata kuliah yang berbeda, tapi intinya belajar bahasa Arab dan alhamdulillah setiap dosen yang masuk saya selalu grogi, saya selalu tegang karena saya nggak ngerti apa-apa saat itu. Dari SMA, IPA, kemudian masuknya jurusan sosial, ekonomi Islam, dan nggak pernah belajar bahasa Arab. Nah, tapi setelah belajar di masjid, perlahan mengenal mufrodat, diajari sama teman yang pernah kuliah di kampus bahasa Arab, kemudian belajar sama Ustaz Solihin, dan ketemu Granada. Alhamdulillah di semester 7, semester 6 saya melakukan perbaikan mata kuliah bahasa Arab, dan alhamdulillah hasilnya ya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Artinya saya mau memberikan semacam motivasi khususnya buat diri saya. Ketika pertama kali saya belajar Granada, Ibu, saya juga belum langsung paham dan menyerap 80% itu, enggak. Tapi step by step gitu. Dengan seiringnya kita belajar, apalagi Sasolin beberapa kali pertemuan itu mempercayakan saya untuk mendampinginya gitu, untuk menjadi asisten. Nah, saya justru merasa memahami metode Granada setelah saya menjadi asistensi beliau gitu. Jadi itu mungkin ya, itu manfaat dari dampak learning by teaching, mungkin seperti itu kurang lebih ya. Dan sebagian peserta Bu Nini kalau nggak salah sudah seperti itu Bu Nini ya. Ada sebagian peserta yang alhamdulillah itu yang kita harapkan sih Bapak Ibu sekalian di program Indonesia Menerjemah Quran. Jadi kita mengharapkan Ustaz Solihin dengan segala macam kehidmatannya, dengan segala macam pengabdiannya sampai menciptakan metode yang luar biasa ini, itu punya peserta yang kelak bisa mengajarkan kembali. Jadi TFT gitu, training for tutor kayak gitu. Jadi kita berharap para peserta yang hadir di sini tentunya dengan segala dengan segala macam prosesnya, dengan segala macam dinamikanya, kita berharap apa yang kita pelajari atau yang kita pelajari sama-sama nih teman-teman sekalian bisa memahami, dan harapan besarnya bisa mengajarkan kembali kepada halayak ramai seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar pahalanya Ustaz Solihin, pahalanya guru-gurunya Ustaz Solihin, pahalanya kita semuanya itu bisa nggak terputus. Bukankah itu yang kita ketahui bahwasanya idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Salah satunya adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang senantiasa orang lain mengambil manfaat darinya. Seperti itu. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita bisa ada andil lah di hadis tersebut. Ketika sedekah jariah mungkin sudah kita lakukan, berusaha semaksimal mungkin memiliki anak yang solih, dan ilmu yang bermanfaat pun bisa kita raih seperti itu. Baik. Di langkah pertama itu mengetahui komponen kalimat. Biasanya Ibu kita melaksanakan agenda pelatihan itu 2 hari berturut-turut biasanya. 2 hari berturut-turut. Hari pertama itu kita habiskan dari jam 8 sampai jam 4 tentang metode atau teori. Oke. Teori kita habiskan di hari pertama. Hari keduanya kita sudah mulai praktek menerjemah. Ini luar biasa nih. Tadi berarti bahasa Ustaz Bani dan Ustaz Solihin berarti panjang lebar nih Bu Nini kayaknya Bu Nini. Sampai di langkah keduanya belum selesai. Masya Allah luar biasa. Baik, langkah pertama Bapak Ibu sekalian ada perlu ditanyakan nggak terkait dengan komponen kalimat sebelum kita meranjak lebih jauh lagi? Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Solihin atau Ustaz Bani di pertemuan 1 dan kedua tadi pagi, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Apa ada yang kurang jelas atau ada yang perlu direview? Ada? Silakan. Kalau memang ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Udah jelas tuh Bu berarti kayaknya Bu. Oh iya. Tadi Ustadz Bani mau nutup kelasnya. Sekarang udah pada pinter-pinter katanya. Wede. Langkah keduanya tuh udah sampai selesai atau sampai mana Bu? Ini. Tadi sampai mana ya? Saya tadi pegang 2 kelas jadi nggak pas. Bu, udah selesai Bu, udah langkah 3 Bu. Oh sudah langkah 3. Sudah langkah 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya boleh tanya Ustadz? Boleh, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa maaf? Nina. Oke, Bu Nina, silakan Ibu Nina. Yang
Tadi kan dijelaskan tentang rumus mencari akar kata itu bisa 3 atau 4. Tadi Ya. dijelaskan baru 3. Kapan kita bisa mencari akar kata itu kalau 4? Baik. Terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa, dahsyat ini. Baru satu pertanyaannya sudah dahsyat. Tadi Ustadz Bani menyampaikan bahwasanya akar kata dalam Al-Quran itu mungkin sekitar 80% atau lebih bahkan ya, itu terdiri dari 3 huruf. Oke, terdiri 3 huruf. Adapun sisanya terdiri dari 4 huruf. Nah, kita fokus ke 3 huruf. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena akar kata yang terdiri dari 4 huruf itu hanya beberapa saja. Dan nanti polanya selalu berulang. Polanya fal-fala. Misalnya ketika ada kata idza zulzilatil. Nah, ketika Ibu menerjemah zulzilatil, tak di akhir itu akhiran kita buang. Jadi akar katanya zalzala. Nah, itulah. Zalzala itu termasuk akar kata yang 4 huruf, Ibu. Oke? Kemudian damdama, misalnya damdama. Seperti itu. Pokoknya ada beberapa yang polanya seperti itu, fal-fala. Polanya fal-fala, oke? Atau fa'lala, polanya seperti itu. Jadi sisanya ya dia hanya 3 huruf. Urutannya bisa AAA, bisa fataha, atau misalnya bisa fa'ila, sami'a misalnya katanya. Jadi yang berubah itu tengahnya saja. Depan sama belakangnya kalau akar kata itu selalu fathah. Oke. Jadi 3 huruf misalnya doroba, oke. Doroba. Katanya misalnya yastaghfiru, ya-nya awalan, sta-nya masih di awalan. Sisanya tinggal gofaro. Oke, kita fathahkan saja semuanya. Nah, tadi ya adapun yang akar katanya 4, Ibu, akar katanya 4 itu selalu polanya seperti tadi. Fa'lala atau namanya zalzala. Ketika dirumuskan atau diturunkan itu polanya kayak zalzala, idza zulzilatil, damdama, seperti itu. Ada. Pokoknya pola-polanya seperti itu. Dan itu tidak banyak. Jumlahnya. Makanya kita nggak mau bahas detail masalah itu. Kita mau fokus yang 3 huruf saja karena nanti turunnya banyak nih. Di langkah ketiga ini pola aktif pasif, huruf penyakit itu banyak tuh. Yang bahas akar kata dari 3 huruf tapi dengan variasi yang berbeda seperti itu. Oke, Ibu Nina bisa yang lain mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Bu Nina. Sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, saya coba mereview sedikit terkait dengan mencari akar kata. Jadi kenapa Ustaz Solihin bilang bahasa Quran itu eksak? Eksak itu maksudnya dapat dihitung ya. Dapat dihitung. Misalnya seperti kata, berapapun kata yang mau kita terjemah, itu kita bisa mencari akar katanya dengan menghitung hurufnya. Perhatikan, misalnya di sini Waalaikumsalam. Ada yang masuk WIS lagi belajar? Ya, waalaikumsalam Bu. Itu Bu Yusra baru masuk. Bu Yusra baru masuk. Oh, baru masuk. Ya, sudah. Ya. Baik, berapa dikurang berapa sama dengan 3 atau 4? Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Yang 4 ini maksudnya akar kata yang terdiri dari 4 huruf, tapi itu jumlahnya tidak banyak. Oke, itu jumlahnya tidak banyak. Yang banyak itu terdiri dari 3 huruf. Maksudnya ketika kita sudah hitung kata yang mau kita terjemah ada berapa, kita harus kurangi. Nah, pengurangnya itu dari mana? Pengurangnya itu dari tabel. Nanti pengurangnya itu bisa berupa awalan, bisa berupa akhiran, juga bisa berupa sisipan. Bapak Ibu sekalian, yang namanya sisipan, Ibu tahu kan? Sisipan itu adalah yang menyisip di antara akar kata. Misalnya ya, seperti ini nih. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 huruf yang akan kita buang. Totalnya ada 8 huruf. Ada berapa huruf yang akan kita buang? 5. Jadi ada awalan wa kita buang, al kita buang, ya kita buang, ta kita buang, sama tasydid sisipan. Jadi akar katanya latofa. Sisipan adalah huruf atau tanda yang berada di tengah-tengah akar kata. Kemudian mencari awalan sisipan akhirannya ada di mana? Ada di tabel. Kalau di buku halaman berapa Bu Nini? Di buku Bu Nini?
33 sampai 38 atau berapa Bu Nini ya? 39 Ustaz. Oh, di 39. halaman 39 betul. Di 39 itu ada tabel awalan, kemudian ada tabel sisipan dan tabel akhirat. Dan itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh Ustadz sehingga kita bisa tahu persis dari situ. Dan kita akan lebih tahu ketika kita mulai praktek. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian masih pusing, maksudnya apa sih ini masih nggak jelas. Nggak apa. Kalau Ibu nggak jelas berarti nggak. Tapi ketika Ibu sudah mulai praktek, mulai belajar dari kesalahan, nanti Ibu sendiri insya Allah. Oke? Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terdapatlah latofa. Latofa itu artinya halus, lembut. Dan latofa artinya beramah tamah. Baik. Sekarang tadi sama Ustadz Bani sampai sini Bu Nina atau sudah lanjut sih? Ya sudah. Oke, sampai sini ya. Ini sudah berarti Ya. Ya sampai sini. Ya. Baik. Sekarang ini udah dibahas belum sama Ustadz Bani? Sudah, Ustaz. Belum. Beda-beda nih. Ada yang bilang, oh belum ya? Aktivasi belum. Oh iya belum ya? Belum. Ya. Pola aktif dan pasif. Di bahasa kita mengenal juga ya istilah pola aktif dan pasif ya. Jadi memakan berarti itu aktif. Kalau pasifnya berarti dimakan. Memukul itu aktif berarti pasifnya dipukul. Kayak gitu ya. Nah, ini begitu juga bahasa Arab. Nah, perhatikan pola aktif dan pasif UI. Pola aktif dan pasif UI. Maksudnya apa nih UI? Awalannya harokatnya dhammah atau U dan huruf sebelum terakhir dari akar kata harokatnya kasrah atau I. Seperti ini. Ini kan akar katanya khalaqo. Oke? 3 huruf tuh Bu, khalaqo. Khalaqo itu artinya menciptakan. Khalaqallahu alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah khalaqa menciptakan al-mauta kematian wal hayata dan kehidupan seperti itu. Khalaqa artinya menciptakan. Ketika polanya kita ganti dengan awalan dhammah, huruf sebelum akhir berharokat kasroh menjadi khuliqa, maka artinya bukan menciptakan, bukan aktif lagi, tapi jadi pasif. Diciptakan. Oke. Jadi khalaqa menciptakan, khuliqa diciptakan. Oke. Atau secara rumus secara rumus istilahnya bisa kita bilang pola UI maksudnya adalah kata kerja bentuk lampau pasif. Tadi Ibu sudah ketemu ya, ini review sedikit, sudah pernah lewati tadi kata kerja tuh ada beberapa. Ada yang namanya kata kerja bentuk lampau, KKBL, atau bahasa Arabnya fi'il madhi buat teman-teman yang sudah pernah belajar. Ada KKBSAK, kata kerja bentuk sedang, akan, atau kebiasaan. Atau kita bilangnya present aja lah biar gampang. Past, present, seperti itu. Jadi kata kerja lampau, kata bentuk sedang, akan, atau kebiasaan. Oke, sama kata kerja bentuk perintah atau fi'il amr. Oke, fi'il amr itu kata kerja bentuk perintah. Nah, pola UI itu maksudnya adalah pola akar kata kerja bentuk lampau yang pasif. Kayak gitu aja buat mudahnya. Jadi pola UI adalah pola kata kerja bentuk lampau yang pasif. Seperti itu. Artinya apa? Berarti artinya seluruh pola normal dari kata kerja bentuk lampau adalah polanya aktif. Qoro'a misalnya. Qoro'a ya Bu, bukan corona ya. Qoro'a itu artinya membaca. Oke. Sekarang kalau pola pasifnya jadi kayak gimana Bu? Qoro'a membaca. Kalau dibaca jadinya gimana? Quri'a. Ya nggak usah malu-malu, Salah nggak apa-apa, oke? Kayaknya Ibu masih malu-malu semua nih. Qoro'a membaca. Sekarang bentuk pasifnya gimana? Quri'a. Betul sekali. Quri'a. Dan itu ada loh di ayat Quran. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Perhatikan. Wa idza tadi udah lewat dong. Wa idza artinya apa wa idza?
Dan apabila. Dan apabila, Masya Allah, wa-nya dan idanya huruf, artinya apabila. Oke. Jadi kalau ketemu wa idza, ibu jangan pusing-pusing. Wa idza ada 4 huruf, 4 dikurang berapa supaya 3? Nggak kayak gitu juga, oke? Jadi kita mengidentifikasi komponen kalimatnya. Dia masuknya kata apa nih? Kata benda, kata kerja, atau huruf. Ketika dia masuknya huruf bermakna, kita nggak usah cari kita nggak usah cari akar katanya. Namanya udah waladzi, ya udah berarti atau wa idza memang itu aja artinya. Wa-nya dan idza apabila. Banyak nggak Bu model-model kata wa idza dalam Al-Qur'an? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ketika kita sudah punya modal satu nih, wa idza artinya dan apabila. Ya sudah, ke depan kita ketemu wa idza, wah, ini ayat depannya dan apabila nih. Kayak gitu. Oke, wa idza quri'a dan apabila quri'a dibaca. Oke, dan apabila dibaca Al-Qur'an atau kita terjemah gini, dan apabila Quran itu dibaca fastami'u lahu, maka dengarkanlah bacaan Quran itu, wa ansitu, dan diamlah. Jadi ini rumus Bu, ketika ada orang baca Quran, akhlak kita sebagai orang yang belajar, akhlak kita sebagai orang yang mengerti adalah pertama istima' li tilawatil Quran, oke? Mendengarkan bacaan Quran. Ketika ada sahabat kita baca Quran, dengerin. Jangan ada yang ngomong dulu, dengerin, oke? Kemudian wa ansitu, kita diminta diam. Ini sekarang banyak orang mau baca Quran di sekitar kita mah ngobrol aja, nggak ngaruh. Oke? Jadi ketika ada orang baca Quran, disunahkan itu untuk mendengarkan bacaannya, kemudian kita diam. Kenapa sih Pak harus kayak gitu? Emang kayak harus kayak gitu banget ya? Bahasa anak sekarang tuh kayak gitu. Emang harus kayak gitu banget? Ya emang harus kayak gitu banget. Karena ujung ayatnya itu ketika kita ada orang baca Quran, kita bisa diam, kita bisa mendengarkan. Ujungnya itu luar biasa. La'allakum turhamun. Supaya kalau kalian mengerjakan hal itu, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa coba yang nggak mau dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Semua kita pasti pengen dapat rahmatnya Allah dari hal yang sepele loh. Ada orang baca Quran, kita dengerin, kita diem. La'allakum turhamun, seperti itu. Oke? Sekarang saya kasih contoh lagi, misalnya kataba. Kataba itu sebenarnya artinya menulis, oke? Kataba itu artinya menulis. Tapi kalau kataba ada huruf ala setelahnya, kataba ala itu biasanya artinya mewajibkan. Oke? Kataba ala mewajibkan. Sekarang kalau bentuk pasifnya gimana Bapak Ibu sekalian? Kutiba. Ibu pernah dengar nggak ayat yang ada bunyi kutiba gitu? Ada ayat pernah dengar nggak? Ada sih. Pernah. Di ayat apa tuh? Surat Al-Baqarah ayat 183 Ustaz. Masya Allah, Al-Baqarah ayat 183. Ayat tentang apa tuh? Tentang saum, tentang siam ya. Perhatikan ketika Allah berfirman kepada kita, pada Nabi Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Oke. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, akhirnya kita tahu tuh, oh kutiba tuh asalnya kataba. Tapi dia jadi pola pasif karena jadi UI kayak gitu kok. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Oke. Telah diwajibkan atas kalian, telah diwajibkan kepada kalian asyam, berpuasa. Kama tuh huruf juga, nggak usah dicari akar katanya, artinya seperti atau sebagaimana. Kutiba alal ladzina, telah diwajibkan kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Atau di slide ini perhatikan contoh ayatnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Perhatikan, khalaqa menciptakan,
Khuliqa berarti diciptakan. Oke, al-insan udah jadi bahasa kita nih Bu, al-insan. Oke. Kalau usah dicari akar katanya juga insya Allah udah bisa semuanya. Al-insan itu manusia, oke? Iya. Jadi dan manusia itu telah diciptakan dhaifan. Perhatikan. Dhaifan. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, kira-kira akar kata dari dhaifan apa nih? Nah, sambil nyicil ya, sambil baca dikit-dikit nih. Kira-kira akar katanya dhaifan itu apa? Dhaif ya. Dhaif kan? Do'afa. Akar kata itu selalu polanya fathah iya. semua, oke? Do'afa. Jadi ketika saya tanya, misalnya saya tanya nih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akar katanya khuliqo apa? Kholaqo. Akar katanya do'ifan apa? Do'afa. Berarti di sini apa yang kita buang? Akhiran alif dan apa nih namanya? Yang di antara akar kata namanya apa tadi saya bilang? Sisipan awalan. Sisipan. Oke, sisipan. Apakah di sini ada awalan? Tidak. Tidak, berarti dia langsung akar kata. Akar katanya do'afa. Oke. Nah, perhatikan. Do'afa atau do'if itu artinya lemah. Oke. Dan tanwin itu bisa beberapa makna. Bisa sebagai, bisa dalam keadaan atau karena. Perhatikan. Dan manusia telah diciptakan lemah. Sebagai lemah nggak mungkin ya. Sebagai lemah atau dan manusia telah diciptakan karena lemah itu nggak pas. Oke. Dalam keadaan. Yang tepat adalah kita terjemahkan atau tanwin sebagai dalam keadaan dan manusia itu telah diciptakan dalam keadaan yang lemah. Baik ya. Sampai di pola aktif pasif UI, insya Allah sudah paham ya Bu untuk yang khaliqo ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, kita next ke slide berikutnya. Tadi UI, sekarang UA. Apalagi nih Pak UA, oke? Model-modelnya sama. Pertama perhatikan awalan U atau berharakat dhammah dan huruf sebelum akhir A atau berharakat fathah. Misalnya kata yurja'u, perhatikan yurja'u. Di sini ada awalan dhammah, huruf sebelum akhirnya fathah. Ini namanya pola UA nih. Pola UA, oke? Yurja itu artinya KKBSAK yang pasif. Kalau tadi kata kerja bentuk lampau pasif, UI. Kalau UA tuh kata kerja bentuk sedang, itu aja bedanya, oke? Contohnya seperti atau yurja ya. Contohnya itu wa ilaihi turja'un. Perhatikan. Wa ilaihi kira-kira perlu dicari akar katanya nggak Bapak Ibu sekalian? Wa ilaihi. Atau saya tanya deh, atau saya tanya. Akar katanya wa ilaihi apa kira-kira? Ilahi. Ilahi. Oke, yang lain gimana? Allah kali ya. Allah. Walaya Ustaz ya. Walaya. Oke, nggak apa. Terus ada lagi? Ada lagi penawaran terakhir ini mau ditutup, bursa lelangnya mau ditutup. Ada lagi yang menjawab? Apa ya? Allah apa? Allah. Oke, sudah ya. Terakhir Allah ya berarti ya. Ada lagi yang mau berusaha beristihad? Wa ilaihi waw alif lam layaha Ustaz. Layaha, oke. Sekarang kalau saya tanya Ibu, sekarang Ibu coba cari di kamus kata layaha. Ibu cari layaha sampai botak sariawan nanti nggak ada, oke? Perhatikan, Bapak Ibu sekalian perhatikan. Tadi saya sudah bilang tidak semuanya itu harus dicari akar kata. Nih Ibu, pola-pola perhatikan ya, pola-pola alaihim, alaikum, ilaihi, ilaihim. Itu banyak nggak di Al-Quran? Banyak ya. Misalnya an'amta alaihim. Ibu jangan cari akar kata alaihim. Atau dalam ayat ini nih, wa ilaihi turja'un. Ibu jangan cari akar katanya. Kenapa jangan cari akar katanya? Karena ini adalah huruf. Oke? Ini terdiri dari 3. Ada wa, ada ila. Oke. Sama hu. Perhatikan. Saya akan coba tulis ya.
Aduh, di mana ya? Sebentar. Oke, sebentar ya. Saya coba tulis. Coba. Ini terdiri dari wa plus ila sama hu. Kok nggak muncul, Bu? Tuh, ini aku salah lagi. Oke, perhatikan ya. Afwan, ini saya salah. Ini maksudnya saya nulis wa nih di sini. Oke. Jadi wa ilaihi itu ada huruf wa. Ini saya nulis nih. Saya salah nulis. Ini ya saya tulis. Ada wa, ada ila sama hu. Wa artinya dan. Ini anggap huruf wa ya. Saya salah nulis nih. Wa dan ila itu artinya ke atau kepada. Oke. Ila itu ke atau kepada. Ila. Awas, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Agak beda sedikit antara ila sama illa. Hati-hati ya. Perhatikan. Ada beda sedikit antara ila dan Illa tiada. Illa yang seperti ini. Oke. Kadang kita suka kebalik nih. Ila sama illa ini beda banget. Oke. Ila yang kayak gini artinya ke atau kepada. Misalnya kalau bahasa Arab nih ya. Ila aina anta gitu kan. Ila aina anta. Ana urid an adhaba ila al-madrasah. Uridu an adhaba ila al-masjid. Jadi saya mau pergi ke masjid. Saya mau pergi ke sekolah. Tapi kalau illa itu artinya kecuali. Beda nggak tuh? Illa artinya kecuali. Illa dan ila sama-sama nggak usah dicari akar katanya. Karena dua-duanya sama-sama huruf bermakna. Nah, di langkah keberapa tadi? Langkah kedua. Makanya Ustaz Solih itu sering bilang, wah, tadi banyak banget tuh peserta pelatihan yang awal-awal tuh kayak Bapak Ibu sekalian barusan. Ketika Ustaznya mancing, wa ilahi, cari akar katanya, yuk 10 detik. Wah, mereka pada istiad semua tuh. Nggak ada. Wa alama, wa al-ayah, layaha. Wah, semuanya dicari kan, semuanya disebutkan. Nah, ternyata setelah dianalisa, ini semua tiga-tiganya adalah huruf bermakna. Jadi yang dua itu bermakna, yang tiga itu masuk ke kata ganti seperti itu. Jadi wa artinya dan, ila yang ini asalnya ila seperti ini, ila. Ini asalnya hu, Bu. Oke, ini asalnya hu. Kenapa dia jadi i? Karena ila ini bisa mengkasrohkan huruf setelahnya. Jadi asalnya wa ilaihu. Oke, asalnya banget itu wa ilaihu. Tapi karena ila itu bisa mengkasrohkan, jatuhnya jadi wa ilaihi. Oke. Sebenarnya fokus saya bukan di sini nih, tapi nggak apa-apa, ini buat pelajaran kita. Jadi besok ketika kita ketemu inna lillahi wa inna ilaihi. Ibu jangan cari akar katanya lagi tuh ilaihi di situ. Ilahi di situ berarti antara ila sama hu. Oke. Kepadanya. Oke. Kemudian fokus kita sudah di sini nih, turja'un. Perhatikan. Tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Bani kalau tidak salah. Tak artinya engkau. Waw nun itu menunjukkan jama', oke? Tak waw nun artinya kalian. Kalian. Kamu sama dengan kalian, oke? Tak waw nun artinya kalian. Roja'annya itu mengembalikan sebenarnya. Jadi kalau posisinya tarji'un itu artinya kalian mengembalikan atau kalian kembali. Tapi kalau polanya sebelum sebelum akhir dari akar katanya itu harokatnya fathah, maka dia berpola ua. Perhatikan polanya ua. Oke. Polanya ua berarti sebentar. Ketika polanya ua, maka dia artinya kata kerja bentuk sedang pasif. Tadinya kalian mengembalikan, tarji'un artinya berarti kalian dikembalikan. Jadi posisinya artinya gimana nih?
dan kepadanya lah atau dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kembalikan. Polanya jadi pasif ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Dikembalikan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk pola UA? Sampai di sini ada pertanyaan untuk pola UA? Lanjut dulu ya. Baik, bismillah, kita lanjut dulu. Baik, selanjutnya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, pola MUI. MUI maksudnya mu yang pertama itu mim yang berdomah, mim yang berharokat domah sehingga dibaca mu, dan huruf sebelum akhir berharokat i. Huruf terakhirnya itu kan mun. Berarti huruf sebelum terakhirnya ada di li misalnya. Muslimun. Muslimun itu artinya kata benda pelaku aktif. Oke. Perhatikan salimanya atau aslamanya ini artinya pasrah. Muslimun berarti orang yang pasrah. Kayak gitu ya. Atau kalau di teori ini berarti muslimun artinya yang memasrahkan diri. Oke, yang berpasrah diri. Kurang lebih kayak gitu ya. Muslimun. Atau misalnya kata lain dari ini mukminun misalnya. Mukminun. Apa berarti apa kira-kira akar kata apa terjemahan mukminun kira-kira? Mukminun aminanya atau amananya iman. Oke, beriman. Mukminun artinya berarti yang beriman. Seperti itu. Oke. Mbak Devi. Baik ya. Kita lanjut dulu. Yang Baik. Nah, ini apa lagi nih? Catatan penting. Bapak Ibu kira-kira tahu nggak nih maksudnya DSK, DKS itu apa artinya? Doma, kasroh, sukun. Ya, betul. DKS, domah, kasroh, sukun. Maksudnya U, I, mati seperti itu ya. U, I, mati. Atau di sini doma, sukun, kasroh. Berarti U, mati, kasroh. Lihat. U mati kasrah atau U kasrah mati DKS itu artinya adalah 3 plus alif di depan. Maksudnya apa nih 3 plus alif di depan? Ini harus ibu kuasai ketika ibu tidak menggunakan kamus Ustadz Solihin atau menggunakan kamus secara umum. Tapi kalau ibu udah punya kamus Ustadz Solihin baik yang ringkas ataupun yang besar seperti ini, Ibu nggak nguasain ini pun nggak apa, tapi nggak apa kita pelajari untuk pembelajaran kita, oke? Perhatikan pola DSK, pola DKS itu punya makna 3 plus alif depan. Maksudnya pertama perhatikan muflihu ini ada awalan mu kita buang, akar katanya falaha, oke? Nah di kamus ibu jangan cari falaha, tapi ibu cari aflaha. Tapi tetap mencarinya di huruf fa. Nanti cari di fa, lihat turunannya di aflaha. Falaha itu bertani. Aflahanya menang atau beruntung. Nah, seperti itu. Jadi kata muflihun, akar katanya itu falaha, dia dari kata aflaha. Seperti itu. Jadi muflihun bukan orang yang bertani, tapi muflihun adalah orang yang menang. Seperti itu. Perhatikan ada ayatnya di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Nah, qad sungguh, aflaha sungguh telah menang, al-mu'minun orang-orang yang beriman. Jadi yang menang itu adalah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Atau kata berikutnya nih, yuqimu. Ah ini kata-kata sering kita dengar nih, yuqimus shalah, yuqimun shalah, ya kan? Biasanya kata yuqimunas shalah disandarkan dengan wa yu'tunaz zakah, kayak gitu-gitu ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, kayak gitu-gitu. Atau dia bentuknya aqamas shalah wa ataz zakah, kayak gitu. Yuqimu
Ya-nya awalan kita buang. Akar katanya koyama. Oke, koyama. Perhatikan tuh, difathahkan semua. Koyama. Nanti di kamus koyama nggak bakal ada. Karena ya di tengah, di kamus tertulis akan alif nanti. Ini dapat dari mana, Pak Bayu? Nanti setelah ini kita akan belajar. Oke, di huruf penyakit. Koyama nanti akan tertulis menjadi koma. Oke, koma itu diri. Yuki musola bukan komanya itu bangun. Oke, yuki munasola atau yuki musola bukan bangun sholat, bukan diri sholat, tapi akoma ditambahkan alif di depannya. Jadi akoma, akoma itu menegakkan sholat. Jadi bukan hanya sekedar mendirikan sholat, tapi menegakkan sholat. Akoma. Kalau koma yakumu itu berdiri. Akumu amamal fasli. Aku berdiri di hadapan atau di depan kelas. Tapi kalau akoma itu artinya menegakkan. Gimana Ibu? Ada yang mau tanya? Pak Ustadz, koyama jadi koma itu ya kenapa ya? Oke, perhatikan. Koyama, kenapa jadi koma gitu ya pertanyaannya ya? Ya. Ini kan koyama. Terus kenapa ujung-ujungnya tiba-tiba jadi koma? Nanti kita akan pelajari sesaat lagi di huruf penyakit. Oke. Di huruf penyakit nanti ada. Dan Ibu nanti bakal tahu. Oh, maksudnya begitu. Jadi ketika ada ya di di tengah akar kata, atau ketika ada beberapa huruf Bapak Ibu sekalian, ini saya baca bocoran dulu dikit deh. Huruf penyakit itu ada 3. Pertama alif, waw, sama ya. Ketika ada nih 3 huruf ini, salah satunya ada di akar kata, maka dia akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahannya seperti apa? Bisa beda-beda. Oke. Ketika posisinya di tengah misalnya seperti ini, koyama. Nanti di kamus tertulisnya bukan koyama, nggak bakal ada koyama di kamus. Nanti tertulisnya koma, karena kaidah huruf penyakitnya, ketika ada ya di tengah akar kata, maka ya-nya akan tertulis sebagai alif. Kayak gitu Ibu. Oke. Itu kaidah awal, nanti banyak di huruf penyakit. Seperti itu. Jadi bersabar sedikit Ibu ya. Mudah-mudahan sih cukup. Mudah-mudahan cukup nih nyampe ke huruf penyakit, mudah-mudahan. Tapi pertanyaannya bagus tadi. Ibu mau mengerti, ini kok tiba-tiba jadi koma dari mana caranya, gimana caranya, kayak gitu. Bagus. Tapi kita lanjut dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini juga ini nanti ya, oke. Perhatikan. Pola fa'ilun sekarang. Pola fa'ilun. Pola fa'ilun kan akar katanya wazannya tuh timbangannya fa'ala ya. Fa'ala itu sebagai timbangan, oke. Kemudian ketika kita tambahkan alif di huruf pertama menjadi fa'ilun seperti itu artinya yang atau yang ber, seperti itu. Misalnya samaa nih, misalnya ya. Sama itu simak. Simak itu dari bahasa kita sebenarnya, Bu. Simak bahasa kita tuh dari bahasa Arab. Simak kayak gitu kan. Artinya tuh bukan simak itu bukan lihat sebenarnya. Simak itu dengar. Simak. Oke. Samaa itu mendengar. Oke. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ibu sering baca hadis, belajar hadis, itu ada teks hadis bunyinya tuh kayak gitu modelnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kayak gitu kurang lebih, oke. Sami' itu artinya aku mendengar. Sami' berarti orang yang mendengar atau yang mendengar saja. Oke, perhatikan. Sami' artinya yang mendengar. Atau misalnya saya kasih contoh yang lain nih. Membaca itu bahasa Arabnya qoro'a. Membaca bahasa Arabnya qoro'a. Kalau orang yang membaca disebut apa Bapak Ibu sekalian? Qori. Oke. Jadi istilah-istilah qori itu artinya ya maksudnya yang baca Quran, qori. Kalau laki-laki disebut qori, kalau perempuan disebut qori'ah. Tinggal ditambahin ta marbutonya saja. Sami' itu artinya orang laki-laki yang mendengar. Kalau yang mendengarnya perempuan sami'ah. Kayak gitu ditambahin ta marbuto di akhir. Oke? Atau misalnya lagi nih. Makan itu akala. Makan itu bahasa Arabnya akala. Oke? Kalau orang yang makan apa bahasa Arabnya? Yakulu.
Akil ya. Akil, betul. Iya. Akilu atau dimatikan jadi bacanya akil. Jadi akil itu orang yang makan. Jadi kalau kita mau nyindir teman kita yang kerjanya makan mulu, bilang aja kayak gitu, ya dasar akil, kayak gitu kan. Dasar orang yang suka makan. Nggak boleh ya, ini bercanda doang ya, ini bercanda doang, oke? Sami' qari akil, atau misalnya yang lain apa ya? Bahasa Arabnya sekretaris itu salah satunya nama lainnya adalah katib. Kenapa katib? Karena kataba itu artinya menulis. Kataba, kalau saya bilang tadi kan kataba alam mewajibkan. Tapi kalau kataba saja langsung objeknya itu artinya menulis. Kataba menulis, orang yang menulis disebut katib. Oke? Katib. Jadi katib itu orang yang menulis atau nama lain dari sekretaris. Oke? Taib ya, kita lanjut ya. Di sini clear ya, insyaallah. Taib, clear. Nah, sekarang mu'a. Huruf awal mu, tadi mu'i ya, sekarang mu'a. Huruf awal mu, mim berdomah, dan huruf sebelum akhir a berfathah. Seperti kata muslam. Domah, huruf sebelum akhir, satu huruf sebelum akhir, harokatnya fathah muslam. Ini artinya bisa yang di, atau keterangan tempat, atau keterangan ide kata kerja, atau masdar. Masdar itu kayak gini, Bu. Masdar itu kalau bahasa Arabnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh kayak gerund. Apa ya? Kata kerja yang dijadikan kata benda, atau kata kerja yang dibendakan. Misalnya, ketika memukul itu kan kata kerja ya, kata kerja. Nah, berarti masdarnya apa? Atau memukul itu kan kata kerja, aktivitas. Sekarang bendanya apa bendanya? Kalau memukul itu bendanya apa berarti? Pukul ya. Saya takut salah nih. Pukulan ya, Ustaz. Betul, pukulan. Jadi kulan, bukan pukulan. Pukulan. Iya, betul. Pukulan. Jadi memukul itu aktivitasnya, kata kerjanya. Nah, kata kerja yang dibendakannya itu namanya pukulan. Ya. Oke? Kayak begini. Belajar. Itu aktivitasnya belajar. Bendanya apa? Pelajaran. Jadi yang disebut masdar tuh kayak gitu ya, kurang lebih Ibu sekalian ya. Jadi belajar, bendanya pelajaran. Memukul, bendanya pukulan. Sekarang memakan, bendanya apa? Makanan. Nah, kayak gitu-gitu modelnya. Perhatikan. Sekarang mukhraj, perhatikan mukhraj. Kharajanya itu keluar. Oke? Kharajanya keluar. Mukhraj dalam konteks ini adalah tempat keluar, keterangan tempat seperti itu, oke? Keluaran. Mukhraj itu tempat keluar, mudkhal tempat masuk. Oke? Ini ada doanya nih, Rabbi akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini ada doanya, Bu. Ini doa bagus. Surat apa itu? Al-Isra ya, kalau nggak salah ya, Bu. Betul, Al-Isra ya? Kalau nggak salah surat Al-Isra ayatnya, saya mohon maaf, saya nggak hafal ayatnya. 80. Ya, ayat 80 mungkin. Artinya tuh bagus sekali. Kalau dibaca, didawamkan oleh kita tuh artinya bagus sekali. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah kami atau masukkanlah aku ke dalam tempat masuk yang baik. Misalnya nih, ketika nih ada wasilah IMQ nih, itu luar biasa tuh. Itu mungkin bagian dari doa-doa terbaik Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, masukkanlah aku ke, salah satunya adalah IMQ. Mudah-mudahan IMQ menjadi wasilah yang baik buat kita semuanya, untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, seperti itu. Oke? Jadi ketika kita mau masuk kerja, kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah tempat kerjaku ini tempat masuk aku yang baik, seperti itu. Kalaupun nanti aku keluar, jadikanlah tempat keluar aku nanti tempat keluar yang baik, seperti itu. Jadi Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah buatku min ladunka, dari sisi Engkau ya Rabb, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong, seperti itu. Baik ya, Bapak Ibu sekalian. Bun ini sampai jam berapa ya? Setengah 3. Setengah 3 ya. Ini masih lama apa dikit lagi sih? Masih lama kan? Kira-kira 10 menit.
Ya, bismillah deh, bisa deh. Yuk. Kelas. Saya ngebut-ngebut dikit nih. Oh, masih banyak lagi. Baik, selanjutnya perhatikan Bapak Ibu sekalian, pola maf'ul. Pola maf'ul itu artinya di atau yang di atau yang ter. Misalnya maf'ul fa'ala kan artinya mengerjakan. Maf'ul berarti yang dikerjakan atau yang terkenai pekerjaan. Atau bahasa Indonesia sendiri berarti maf'ul ini adalah objek. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, maf'ul adalah objek, betul? Jadi fa'il itu pelaku, subjek. Fi'il itu kata kerja, predikat. Maf'ul itu adalah objek yang terkenai pekerjaan. Oke, yang di atau yang ter seperti itu. Misalnya maghdub. Kira-kira akar katanya apa nih maghdub? Godoba. Godoba. Betul sekali, Bu. Berarti yang ada awalan betul di Al-Fatihah ada. Di awalan mim kita buang, sisipan waw kita buang. Akar katanya godoba. Atau nanti di kamus bisa jadi tertulisannya bukan godoba tapi godiba. Oke, godobanya murka artinya atau marah. Godobanya atau godibanya artinya marah. Oke. Maghdub berarti yang dimarahi atau yang dimurkai atau yang terkena marah atau yang terkena murka. Seperti itu. Maghdubi alaihim seperti itu. Oke? Atau kita balik ke tadi contohnya makan. Wah, makan mulu nih. Contohnya kalau nggak makan minum, kalau nggak makan minum. Kala. Akala kan makan. Sekarang kalau yang dimakan berarti apa? Akila. Kul. Belum tepat. Lihat polanya. Maf'ul. Polanya maf'ul. Perhatikan. Maf'ul. Perhatikan. Siapa yang bilang barusan? Makul. Baik. Jawabannya betul ya, makul. 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 Oke. Jadi makul itu artinya yang dimakan. Kalau misalnya yang dimakan banyak, makulat. Tambahkan saja alif sama ta di akhir. Makulat. Oke. Makulat. Sekarang kalau meminum itu syaroba atau syariba. Meminum itu syaroba atau syariba. Sekarang kalau yang diminum Mashrub. Betul. Kalau benahnya satu mashrub. Kalau benahnya banyak tambahin alif ta masyrubat. Jadi kalau kita ketemu orang, aina makulat, hal indaka makulat, apakah kamu punya yang bisa dimakan? Nah, kayak gitu tuh, kurang ajar banget kan? Baru datang langsung minta kayak gitu kan, hal indaka masyrubat. Apakah kamu punya yang bisa dimakan? Apakah kamu punya yang bisa diminum? Kayak gitu kurang lebih. Emang agak kurang ajar sih kayak gitu, oke? Baik. Dilanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu pola maf'ul. Selanjutnya kita ada di huruf penyakit. Nih, mudah-mudahan bisa jelas ya Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, huruf penyakit itu tadi sudah saya kasih tahu sedikit ya. Ada di beberapa huruf. Yang pertama alif. Yang kedua waw. Yang ketiga apa? Ada yang masih ingat tadi saya bilang apa? Ya. Oke, yang ketiga ya. Betul. Yang ketiga ya. Yang terdapat pada akar kata. Kayak gitu tuh. Alif waw ya yang terdapat pada akar kata. Ini fungsinya cuma satu sih. Cuma satu. Fungsinya buka kamus agar jangan salah. Kayak gitu dong tuh. Fungsinya mempelajari huruf penyakit supaya buka kamus jangan salah. Kayak tadi misalnya koyama. Kita kekeh, teguh pendirian semaksimal mungkin, tidak gentar. Cari koyama, harus dapat koyama. Ya nggak bakal dapet, Ibu. Koyama, ya di tengahnya nanti tertulis jadi alif. Kayak gitu. Jadi kita nggak usah kekeh sama pengetahuan kita yang sebelumnya. Kita lagi belajar nih. Koyama tuh ternyata ada huruf penyakit, dia di tengah. Nah, sekarang kita mulai nih, lihat nih. Perhatikan. Yang pertama, posisi di awal. Posisi di awal. Apabila ada huruf penyakit yang ada posisinya di awal, seperti apa? Misalnya waw itu asalnya bisa waw beneran atau bisa ya. Oke, jadi waw asalnya itu bisa waw atau ya. Misal kata-kata yukinu, perhatikan. Ini ada huruf penyakit. Terus di dalam akar kata nih wakona dan dia di awal. Ngerti nggak maksudnya di awal, Ibu? Jadi kan yukinu ya-nya dibuang nih. Ya-nya kan dibuang.
Berarti tinggal wakona, betul nggak? Akar katanya berarti apa nih? Kana ya? Wakona, wawunya jadi Wakon. dibuang. Oh. Oke, yang dibuang iya-nya saja. Iya, wakon. Ya-nya awal dibuang, akar katanya wakona. Dicari di wakona kamus nggak ada misalnya, nggak ada. Aduh, nih Ustadz Solihin ngaco nih. Salah nih, dia bikin teori salah nih. Udah nyalain Ustadz kan? Kalau wakona nggak ada, cari saja di yakona. Kayak gitu. Nanti kalau di wakona nggak ketemu wakona, cari saja di yakona. Nanti akan ada tuh yakona. Bawahannya, turunannya nanti ketemu dah yukinu. Kayak gitu kurang lebih. Oke? Itu posisi di awal. Oke? Nah, ini tadi saya sudah bilang. Wakona asalnya atau yakona. Sekarang kita lihat. Selanjutnya, ya. Nah, ini sama aja nih. Dibalik aja nih Bapak Ibu sekalian. Ya, itu asalnya bisa Ampun, jadi ih, memang ya kesel deh beneran. handphone gue nih. Lagi belajar. Ya, Mbak Devi. Nggak bisa Sabar, Bu. dibalik. Memang begitu. Memang begitu, Bu. Saya juga sebenarnya kesal sama laptop saya nih, tapi saya bersabar insya Allah. Baik, perhatikan. Ya, di awal itu bisa memang ya beneran, atau memang wow. Misalnya pada kata misak. Ini mim awalan dibuang. Iya, sih. Kemudian alif sisipan dibuang. Akar katanya apa tuh? Ya sako kan? Ya sako. Ya, wakon. Ibu cari dia sako. Beli di kamus di Gramedia udah nggak ada ya sako. Beli di kamus yang lain nggak ada. Beli kamus yang lain nggak ada. Beli kamus Sasolin lah, pengen tahu. Ya sako nggak ada juga. Ya sudah, kalau nggak ada di ya sako, cari saja di wasako. Kayak gitu modelnya Ibu. Oke. Jadi ketika kita cari, nggak apa-apa kita tetap cari di sini dulu. Ketika nggak ada, oh berarti Ibu harus yakin. Oke, nggak ada di Yasako, berarti pasti wasako nih. Pasti wasako. Nanti turunannya tuh ada kata misal. Oke. Misal. Atau seperti ini. Ada yang mau ditanyakan untuk step pertama nih, posisi di awal? Misal. Ya Ustadz. Ya, gimana Bu? Silakan. Jadi kalau buat mengetahui dia itu wow atau ya asli atau bukan asli gimana Ustadz? Dalam kalimat lain misalnya gitu. Kalau kita nggak paham kan? Ciri-cirinya. Semuanya kayak gitu Ibu. Semuanya gini, perhatikan. Kita kan sebagai orang yang awam, minim vocab ya. Termasuk saya pun ketika misalnya diminta mencari akar kata, saya modelnya sama kan seperti ibu-ibu gitu. Saya harus cari dua-duanya. Syukur-syukur ketika memang aslinya wa seperti itu. Misalnya ketika wakona, ketika kita cari wakona, mudah-mudahan sih ada. Tapi ketika wakona nggak ada, ya sudah, harapannya kita nggak usah panik. Ketika wakona nggak ada, nah mari. Ketika wakona tidak ada, kita cari saja di yakana seperti itu. Oke? Jadi ada dua ya Ustadz ya, kalau nggak di wa, ya gitu ya berarti ya. Iya, ini opsional aja. Pokoknya ketika kita mau coba cari di wakona nggak ada, kita nggak usah panik. Pasti itu ada di yang setelahnya, di yakana. Kayak gitu Bu ya. Adapun tadi tipsnya, tapi intinya ketika kita, maksudnya gimana kita mencarinya supaya mana kita tahu ininya atau wa. Ya justru itu makanya kita tahu karena kita sudah mencari di wakona nggak ada. Oke? Ya udah kita cari saja di yakona, pasti ada. Kayak gitu. Oke? Baik, dilanjut ya. Sekarang posisi di tengah. Alif itu asalnya ini kayaknya udah ini deh, udah rasanya udah agak aneh. Iya, soalnya bianan kamu ini. Bukan saya. Iya. Baik, apa Bu? Buang aja. Udah agak aneh aku bilang. Enggak apa-apa ya. Tengah. Iya. Baik, perhatikan. Alif itu asalnya bisa waw atau ya. Kurang lebih dibalik-balik aja tuh. Perhatikan. Dalam misalnya contohnya kola. Kola. Nanti ibu nyari kola, jangan di kof alif lam. Ibu tahu kan, ketika kita belajar buka kamus, itu paling tidak kita harus menguasai full abjad huruf hijaiyah. Dari urutannya. Kalau kita kan A, B, C, D, E, F, G, H gitu kan.
Kalau mau mencari kata makan, cari aja di M. Nanti Hmm. setelah M huruf A. Kayak gitu urutannya ya. Nah, maksud saya ketika kita mau cari kola, carinya tuh di urutan, jangan di urutan kof, alif, lam. Bukan. Tapi cari urutannya di kof, waw, lam, atau kof, ya, lam. Seperti itu. Nanti tulisannya tetap kola. Oke, perhatikan. Carinya di urutan koala atau di urutan koyala. Tapi tulisannya nanti tetap kola. Jadi bukan di kof alif, bukan di kof alif. Oke? Bukan di kof alif lam, bukan. Nggak bakal ada. Tapi langsung kita mundur ke belakang, cari yang di urutan koala atau koyala. Seperti itu. Ari jalan lagi, Ri. Naik sepeda. Oke, hati-hati ya, Ri. Ya, istirahat dulu. Selanjutnya perhatikan. Waw atau ya yang ada di tengah. Nah, ini kayak tadi nih kasusnya koyama nih. Perhatikan Bapak Ibu. Waw atau ya yang berada di tengah berubah menjadi apa kira-kira? Berubah menjadi alif yang tadi saya sudah sampaikan. Koyama nanti bakal koma. Seperti contoh misalnya. Oh iya, jadi ya koma tadi. Ya. Perhatikan ya. Contohnya saya kuluna. Sin awalan buang. Ya awalan buang. Setelah ya ada nggak awalan kof? Nggak ada. Berarti kof masuk akar kata. Akhiran wawunun ada nggak? Ada. Pasti kita buang. Tinggal sisa 3 huruf yaitu kowala. Oke? Kowala. Nah, ini tadi potongan-potongannya. Kowalanya ini kita carinya tertulisnya kola. Di kamus nggak bakal ada tulisan koala. Karena waw di tengah berubah menjadi alif. Kola. Atau pada kata yasiruna. Perhatikan, ya-nya awalan kita buang, waw-nunnya akhiran kita buang. Tinggal kata sayaro, oke? Sayaro, nanti di kamus ada nggak tulisan sayaro? Nggak bakal ada, karena ya di tengah berubah menjadi alif. Saro, tertulisnya betul. Sayaro. Nah, sekarang nih. Saro. Oke, ini coba saya lewatin. Nah, ini coba nih. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika ada man kola batola wudu'uhu. Man artinya apa, Man? Siapa? Siapa atau barang siapa, betul. Man artinya barang siapa. Kola artinya apa, kola? Berkata. Berkata, barang siapa yang berkata batola. Batil. Batola itu batal. Oke, batal. Iya, batil juga dari batola, tapi di sini bukan batil, tapi batal. Oke. Barang siapa berkata batal wudu'uhu. Kira-kira apa tuh wudu'uhu? Ya, wudunya untuk laki-laki. Hu-nya kembali ke nya, wudu ya wudu. Jadi barang siapa yang berkata batal wudunya. Benar nggak, Ibu? Janggal ya. Ibu habis wudu nih, wudu. Terus keluar wudu, ketemu anak ibu. Anakku sini. Ya, batal. Balik lagi, wudu lagi. Keluar ketemu suami ibu. Sayang. Ya, batal. Kira-kira bener nggak di sini kayak gini? Atau bener nggak pernyataan ini kayak gini? Tapi terjemahannya salah ya. Terjemahannya. Nggak letterlek gitu. Jadi gimana maksudnya berarti, Bu? Wah, ini mulai nih istihad nih. Mulai tafsir nih, tafsir. Nggak apa, coba kira-kira kalau misalnya salah, di mananya salah atau siapanya yang salah nih? Nggak apa-apa, berpendapat nggak apa-apa. Kita lagi belajar sama-sama. Nah, nih. Katakan. Bocorannya di sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kola itu ada 2. Ada kola yang alifnya ada di urutannya. Kola yakilu. Ada kola yang alifnya ada di urutan waw. Kola yakulu artinya berkata. Oke. Nah, ini terjemahnya
bukan barang siapa berkata batal wudunya, tapi tidur. barang siapa yang tidur tengah hari Iya. batal wudunya. Nah, ini yang benar. Berarti yang salah siapa? Yang salah kita dalam menerjemah. Kita selama ini taunya kola, ya kola itu artinya berkata, tapi nggak setiap kola artinya berkata. Contohnya tadi ketika kita menerjemahnya, barang siapa yang berkata batal wudunya. Habis wudu ngomong lagi, batal lagi. Habis wudu ngomong lagi, batal lagi. Ya Allah, mandi kita bisa lama-lama. Oke, jadi kola artinya itu tidur siang hari. Ini termasuk sunnah Rasulullah. Qailulah, oke? Tidur sebentar di tengah hari itu sunnahnya Rasulullah. Tapi orang yang tidur tengah hari dianggap orang yang batal wudunya. Karena orang posisi tidur itu kan nggak tahu dia dia megang apa, atau dia sudah keluar atau belum, buang angin atau enggak, kita nggak tahu. Seperti makanya orang yang tidur itu tertuduh sebagai orang yang wudunya batal, seperti itu. Oke ya Bu, insyaallah ini saya coba lewati saja. Ini juga saya lewati. Sekarang posisi di akhir. Ya nggak usah, ini mana? Ibu tadi bikin lagi. Ini yang baru kemarin di bawah. Oh, Itu iya. kan yang duluan. Oh, ini sebelumnya. Ngasih Mi. Nah, posisi di akhir alif itu asalnya waw. Seperti kata gasya, oke? Gasya itu maksudnya gini, sama kayak tadi. Ibu nyarinya jangan di gosya tapi di gosyawa. Tulisannya tetap gosya, kayak gitu. Sama kayak tadi ya, model-modelnya sama kayak tadi, oke? Atau misalnya waw berubah menjadi alif, tinggal dibalik aja. Seperti kata gisyawa, misalnya. Gisyawatun, alifnya sisipan, tunnya akhiran, tinggal gosyawa kan. Nah, gosyawa dicari di kamus nggak bakal ada tulisan gosyawa, karena di kamus tertulisnya gosya, kayak gitu, dibalik-balik aja. Nah, oke. Atau yang terakhir ya di akhir berubah menjadi ya juga, oke. Seperti sa'yakum, kumnya akhiran kita buang, tinggal sa'aya, oke. Cari di kamus sa'aya nggak ada, ya udah cari aja yang iya-nya kayak gini nih. Sa'a jadinya, oke? Sa'aya nggak ada, udah berarti cari yang sa'a, seperti itu. Baik. Nah, ini kita lanjut. Nah, sekarang full, ini perhatikan sedikit Bu. Bu Nini nggak apa Bu Nini ya? Ini karena saya tadi terlambat nih. Nggak apa-apa. Tinggal Anggap aja sedikit banget lagi nih, ya kan? Iya, tinggal sedikit lagi makanya tanggung, oke? Ya. Sekarang pola pada jeren yang tadi sudah kita pelajari ya, fal. Pola fal itu asalnya bisa fa'ala, seperti contoh katanya salhum ayyuhum bidzalika zaim. Salhum, humnya akhiran kita buang, tinggal sal. Nyarinya gimana tuh sal? Ya udah polanya sal, turunannya fa'ala, berarti sal sa'ala. Jadi carinya di sa'ala, kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan polanya saja Bapak Ibu sekalian. Salhum, humnya dibuang, tinggal sal. Kok sal ada polanya tuh fal. Fal itu turunannya fa'ala. Berarti kalau sal, sa'ala. Kalau misalnya di pola fal yang pertama, fa'ala nggak ada, nggak usah panik. Coba aja pola yang kedua. Pola yang kedua dari fal yaitu fa'ala. Oke. Misalnya dalam kata khof. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Seperti itu. La takhaf wa la tahzan. La-nya jangan, takhaf itu engkau takut. Ta-nya dibuang, tinggal khof. Cari di kho'afa. Tadi kalau misalnya kita ngikutin pola yang pertama ya. Cari di kho'afa nggak ada. Ya udah cari aja di khofa. Kayak gitu. Oke. Atau pola fal bisa ada satu pola lagi yang terakhir. Selain fa'ala, itu juga bisa wafala. Contohnya wadharhum. Dharhum. Oke, misalnya dharhum. Humnya akhiran, katanya dhar. Cari di dha'aro nggak ada. Cari di dharo nggak ada. Ya udah cari aja di wadharo, nanti ada insyaallah. Oke. Kayak gitu ya Bu. Jadi polanya tetap kita susun. Syukur-syukur ketika kita nemuin pertama
dalam pola tertentu langsung benar. Misalnya ketika kita nyari darhum, kita masukin langsung yang depannya wa daro. Wah, ternyata langsung benar ada. Kalau udah ketemu, jangan lagi dicari yang pola sisanya, nggak usah ngapain. Oke? Pola-pola ini ada kan ketika kita nyari satu pola nggak dapet, nggak cocok, nyari lagi di pola berikutnya nggak dapet, nggak cocok, baru cari lagi di pola yang terakhir pasti ada. Tapi ketika sudah ada, ya udah kita nggak usah nyari. Ah, gue penasaran, pengen coba cari pola yang lain. Ada nggak? Mau ngapain? Buang-buang waktu. Oke? Selanjutnya, selanjutnya fil ya. Fil itu pola yang pertama adalah fayala. Seperti contoh kata aish. Ibu sering dengar kan kata kalimat yang membangun nih, aish kariman au mutsyahidan. Aish kariman au mutsyahidan. Aish itu polanya ayasha, oke? Tapi nanti di kamus tertulisnya asya, oke? Ayasha di kamus tulisannya tetap asya. Kalau di pola fayala nggak ada, cari saja di pola wafala. Seperti kata aidhum. Ibu cari di ayadho, nggak ada ayadho, Pak. Ya udah berarti pola yang satunya lagi, Bu. Wa'adho pasti ada. Oke, kayak gitu ya. Terakhir, full. Full itu asalnya bisa fawala. Contohnya seperti kata kul. Kul huwallahu ahad. Kul berarti sukunnya ini lari ke waw. Oke. Koala. Tapi ada nggak nanti di kamus tulisan koala? Nggak ada. Karena waw di tengah tadi berubah menjadi alif. Koala. Atau kalau nggak ada di pola fawala, full juga ada di pola afala. Seperti kata khudh. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Misalnya. Khudh min amwalihim. Khudh artinya ambillah. Ibu cari di khawadha nggak ada. Cari saja di akhodha. Oke. Seperti kul. Kul ada di koala. Ada. Afala khudh akhodha. Seperti itu. Oke. Sampai di sini paham Ibu? Waduh, ribet, pusing. Ribet ini pala udah mulai panas nih. Sabar. Habis ini habis asar boleh mandi, oke? Habis asar boleh mandi, nggak apa-apa, oke? Kemudian nih terakhir nih, nggak tahu nih terakhir apa bukan? Ini lagi penting. Pola tak bertasdid. Pola tak bertasdid itu punya pola, perhatikan. Tak dan huruf sebelumnya dibuang. Lihat. Ketika ada tak bertasdid, bukan yang setelah alif lam ya. Bukan yang setelah alif lam. Ini pola tak bertasdid pada kata seperti ini misalnya. Tattakhiduna, ta dan huruf sebelumnya dibuang. Berarti kemudian wawun akhiran kita buang, tinggal tasdid dan khadha. Nah, sekarang tasdidnya harus kita ganti dengan huruf dong, karena tasdid nggak ada di kamus tuh. Nyari tasdid khadha gimana? Nggak ada. Tasdidnya kita ganti sama huruf. Nah, kemungkinannya hanya ada 3. Kemungkinan pengganti tasdid itu hanya ada 3. Kalau nggak dia alif, kalau nggak bisa akhoda, atau kalau nggak dia takhoda, atau wakhoda. Beda lagi kalau alif ya waw itu tadi huruf penyakit. Kalau ini bukan huruf penyakit. Kalau nggak alif, kalau nggak ta, kalau nggak waw. Tapi ketika kita nyari di kamus akhoda, kita cari ternyata ada kata tattakhiduna, ya udah kita nggak usah cari di takhoda. Kita juga nggak usah cari di wakhoda. Oke? Ya. Selanjutnya, jika setelah dikurangi tinggal 2. Waduh. Misalnya seperti kata khalau. Waw alif kan Ibu masih ingat nggak? Waw alif nih artinya apa kira-kira? Waw alif di akhir. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Wa idza khalau. Waw alif di akhir artinya apa? Di depan saya. Mereka telah. Mereka. Okay? Mereka. Waw alif itu artinya mereka atau mereka telah. Oke. Okay? Jadi waw alifnya dibuang tinggal 2 huruf. Sedangkan tadi akar kata harus 3 huruf kan rata-rata. Kalau sudah dibuang tinggal 2 huruf, maka kita tambahkan saja alif atau ya di akhir. Jadi akar katanya bisa khala seperti ini atau khala yang seperti ini. Jadi alif di akhir atau ya yang di akhir. Kayak gini.
Sebenarnya ini alif juga ya. Cuma Oke. tulisannya ya. Khala, betul. Khala atau khala sama saja. Oke. Namun berbeda tulisan. Nah, sekarang setelah dikurangi tinggal 1. Oh, tambahin lagi. Tambahkan, perhatikan. Seperti kataku, ya ayyuhalladzina amanu ku. Ini ada waw alif, Ustaz, dibuang. Oke. Tinggal 1 nih, Ustaz. Gimana? Ya udah, nggak usah panik. Kalau tinggal 1 atau misalnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Oke, wa qina. Wa qina tuanya awalan, nun naknya akhiran. Jadi tinggal ki, oke, tinggal ki. Atau kalau seperti ini modelnya, tambahkan saja waw di awal dan ya di akhir. Jadi wako atau wakoya. Bacanya wako. Wako yakfi wiqayatan, artinya waspada atau menjaga. Jadi ku anfusakum artinya jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian naro dari api neraka. Waqina adzabannar, dan jagalah kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka, seperti itu. Atau pola yang berikutnya, misalnya Rabbana arinal haqqo haqqo, arinal haqqo haqqo. A-nya awalan dibuang, na-nya akhiran dibuang, tinggal ri. Atau misalnya aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Aruni misalnya. Alifnya awalan, waw dan ni seperti itu adalah akhiran, tinggal ru. Oke, atau ya rauna, ya waw nun artinya mereka, tinggal ra. Sudah 1 huruf. Kita mau taruh waro atau waroya, nggak ada. Gak usah panik. Tinggal tambahkan alif dan ya di akhir. Jadi seperti ini, oke? Kalau di waro nggak ada, kita tambahkan saja alif dan ya di akhir. Alif dan ya di akhir. Ro'a atau ro'aya, seperti itu. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya motong waktu Bapak Ibu sekalian banyak sekali ini, mohon maaf karena keterlambatan saya. Oke? Inilah langkah yang ketiga, dan langkah yang keempat insya Allah akan kita mulai di pekan berikutnya, yaitu terkait dengan praktek. Ya, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, lembaran praktek atau Al-Quran. Kalau Bapak Ibu sekalian belum punya bukunya, nggak masalah. Tapi kalau mau beli bukunya itu lebih baik insya Allah karena buat belajar. Oke. Kemudian kamus Al-Quran yang tadi saya tunjukkan, ini kamus sempurna. Semua kata yang ada di Al-Quran langsung, dan gampangnya ketika kita belajar metode Granada, pakai kamus Granada, insya Allah akan lebih mudah. Emang nggak boleh Ustaz pakai kamus yang Mahmud Yunus atau yang hijau atau yang biasa? Boleh aja. Tapi bedanya kalau di kamus Quran kan langsung ada indeks ayatnya, indeks suratnya. Kemudian ketika kita sudah cari akar kata dapat, kita tinggal cari turunannya aja langsung. Tapi kalau di kamus yang umum ya nggak seperti itu. Oke. Kemudian kamus bahasa Arab Indonesia atau Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemah fungsinya bukan kita nyocok-nyocokin, bukan kita belum lihat kamus terus kita cocok-cocokin terjemahan di Quran dengan terjemahan yang kita mau terjemah, bukan kayak gitu. Tapi kita usahakan dulu menerjemah hasil kerjaan kita. Nanti ketika sudah, baru kita sesuaikan dengan isi di Al-Quran terjemah, kurang lebih sesuai atau enggak gitu. Oke, kemudian terakhir tafsir Ibnu Katsir. Fungsinya ketika kita mau mencari lebih dalam lagi terkait dengan arti atau makna atau kandungan tafsir dari ayat yang sedang kita terjemah, kita bisa tahu tuh. Dan tafsir Ibnu Katsir inilah tafsir yang direkomendasikan oleh Ustaz Sholihin dan banyak para ustadz buat kita orang-orang yang pemula dalam belajar, seperti itu. Saya pikir cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya banyak alfa, kalau saya banyak salah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bareng-bareng saat ini bisa difahami sedikit demi sedikit. Insya Allah Allah bakal bukakan pintu hati kita untuk bisa menerima segala ilmu-ilmu yang diberikan hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau misalnya mau ditanyakan lewat di grup juga silahkan.
Kalau nggak ada, sementara ini saya cukupkan. Saya kembalikan ke Bu Nini. Silakan Bu Nini. Ya, terima kasih Ustadz Bayu. Ada pertanyaan masih? Ya Bu, mau tanya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, itu kan tadi banyak polanya ya. Nah itu tuh polanya itu berarti kita harus hafal gitu, atau kita yang kayak nyesuaiin aja, kita ganti kayak misal kola yang tadi kita tambah-tambahin atau kurang-kurangin. Berarti kita harus hafal pola-polanya atau kita cuma nyesuaiin aja pas nanti cari di kamus gitu Ustadz. Terima kasih. Jadi gini, ya, aksi, Masya Allah. Perhatikan ya, ketika belajar menerjemahnya, pertama kan kita tahu dulu nih, mencari akar katanya dulu gitu. Mencari akar katanya dari rumusnya, berapa kurang berapa sama dengan berapa. Oke. Nah, ketika kita ketemu tadi pola-pola yang falfil, itu baru tuh kita baru masuk ke pembelajarannya. Jadi ketika kita tahu, ketika ketemu ishum misalnya, atau aidhum, atau arinal haqqo misalnya. Ketika kita tahu ada, wah udah tinggal satu huruf setelah dibuang-buang, tinggal satu. Nah baru tuh kita buka buku teorinya, kita lihat lagi. Mungkin awalan kamu masih ngeliat-liat, tapi setelah 3 kali praktek, 5 kali praktek, ketemu yang kayak gitu lagi modelnya, insya Allah udah nggak pakai lagi. Mainnya sudah bisa feeling, oh ini udah satu huruf nih, tinggal tambahkan waw di awal seperti itu, atau tinggal tambahkan alif dan ya di akhir. Ya kayak gitu-gitu nanti bakal bisa dengan sendirinya. Untuk awalan, karena kita pembelajar awal, pastinya ketika kita ketemu yang 2, ketika ketemu yang tinggal 1, itu kita harus buka buku lagi untuk awalan. Tapi ketika kita sudah menerjemah juz 1, juz 2 sudah selesai menerjemah, nggak nutup kemungkinan kita udah berasa terbiasa. Oh, ini huruf penyakit, kalau tinggal 2, misalnya khola, tinggal ditambahkan alif atau ya di akhir. Kayak gitu. Sudah ketemu sendiri. Tinggal 1, nggak usah panik. Depannya waw, akhirannya ya misalnya. Kayak gitu-gitu tuh. Nanti bisa jadi terbiasa dengan seiringnya kita belajar menerjemah gitu. Nah, oke, Bu Afi, sementara itu mungkin. Ya, terima kasih Ustadz. Yang lain mungkin? Maaf nanya Pak Ustadz. Ya, kan huruf penyakit hanya terdiri dari 3 alif, ya, waw. Ya. Terus yang tadi ada lagi alif tawaw tadi kuantitasnya tuh gimana tuh? Agak kurang paham tuh Pak. Oh, yang tak bertasydid itu Ibu nggak usah panik, itu hanya ada di hanya ada di pola tak bertasydid saja, oke? Perhatikan, aduh saya ngulangi gimana nih, sebentar. Udah kepencet lagi. Perhatikan ya, tadi pola yang tak bertasydid. Nah, ini hanya ada di tak bertasydid saja, oke? Jadi ketika ada tak bertasydid misalnya ya, kata tatabi'una. Saya buat contoh ya di sini ya. Tatabi'una. Sebentar. Saya buat contoh. Aduh, ini jangan merah dong. Nih. Nah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Ustaz? Ya belum. Oke. Sekarang kelihatan nggak? Ya. Oke, perhatikan Bapak Ibu sekalian di sini tatabi'una misalnya ya. Lihat rumusnya, ta dan huruf sebelumnya dibuang. Oke, tak bertasydid dan huruf sebelumnya dibuang. Berarti ini dibuang, kemudian wawunul akhiran dibuang. Tinggal sisa tasydid ba sama a. Kayak gitu ya. Tinggal tasydid ba sama a. Oke. Nah, tasydidnya ini kenapa? Lanjut, Ustaz. Oke. Jadi tasydidnya ini bisa a, aba'a, bisa ta, taba'a, bisa waw, waba'a. Itu saja, Bu. Pola tak bertasydid lebih mudah daripada huruf penyakit. Oke. Jadi gimana? Hanya 3 a tawa atau aba tadi ya, abawa bisa tadi ya. Ya, pokoknya dia hanya 3 sisanya. Tasydidnya itu bisa diganti kalau nggak depannya a, kalau nggak tasydid itu berubah jadi ta, kalau nggak tasydid itu jadi waw. Gitu aja pilihannya untuk yang pola tak bertasydid hanya atawa. Dan gampang sekali, tinggal tambahin saja. Kalau nggak a, akhoda. Kalau nggak ta, takhoda. Kalau nggak wa, wakhoda. Ketika di kamus akhoda ternyata sudah ada, nih abaikan yang 2 ini. Oke, ketika di akhoda misalnya kita cari nggak ada. Kayak di sini nih, kita nyari aba'a. Aba'a nggak ada. Karena dia akar katanya ta, taba'a.
Taba'a itu mengikuti. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adu mubin, musuh yang nyata. Oke, kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Ada lagi? Oh, tadi ada pertanyaan di chat, sebentar. Aduh, mana nih? Tadi ada pertanyaan di chat dari Ibu Endah. Ustadz, bagaimana cara mendapatkan materi atau buku panduan Granada? Nah, kalau itu tanya sama Bu Nini. Nanti Bu Nini akan menjelaskan insya Allah. Ya Bu Endah, ya nanti sebelum di closing ini mungkin Bu Nini akan menjelaskan ke kita tentang apa namanya buku materi Granadanya. Oke. Tapi sementara itu aja. Yang lain terakhir ada pertanyaan? Baik, Masya Allah, saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian bisa membersamai kita semuanya dalam pembelajaran hari ini. Saya yakin dari pembawaan saya materi ini banyak yang alfa, banyak yang salah, banyak yang kurang. Bisa jadi kecepatan, bisa jadi saya ngomongnya nggak jelas, bisa jadi ibu-ibu mungkin nggak terlalu paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan seiringnya kita belajar, Allah bisa membuka mata hati kita, Allah bisa memberikan hidayahnya kepada kita untuk bisa menggapai ilmunya Allah yang sangat luas, dan harapan kita ketika kita baca Quran kita benar-benar bisa memahami makna dan artinya supaya bisa nyerap nih Bu di sini, dan kita bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang beriman, yang kata Allah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, dan ketika ayat-ayat suci Allah itu dibacakan, wa idza tuliyat, polanya u itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, ketika ayat Allah dibacakan itu iman kita nambah. Iman kita nambah. Seperti itu harapannya. Dari saya cukup sekian, Bu Nini. Tafadhol Bu Nini, silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz Bayu atas penjelasannya di langkah ketiga. Nanti kita akan melanjutkan langkah keempat di minggu depan. Mudah-mudahan kita sudah bisa praktek menerjemah ya di surah Al-Fatihah. Untuk menghafalkan tabel rumus dan pola-polanya itu nanti saya share PDF-nya supaya bisa di-print, diperbesar begitu, supaya bisa ditempel entah di tembok, entah di board begitu ya, supaya bisa langsung lihat. Kalau bolak-balik buku kan agak susah ya Bu ya, gitu. Nanti saya share PDF-nya gitu. Untuk buku bagaimana? Untuk buku kamus induk untuk saat ini sedang kosong, jadi harus dicetak kembali. Tapi ternyata Ustadz itu kepengen kertasnya yang prima gitu. Jadi masih belum ketemu kertasnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dicetak kembali. Baik, terima kasih atas kehadirannya, dan dengan demikian kita sudah belajar teorinya, dan minggu depan insya Allah kita bisa menerjemah ya. Nah itu di buku kamus ringkas di sebelah belakang itu ada lembar praktek yang bisa ditulis-tulis. Gitu. Kalau tidak mau menulis pun di buku, sayang ya bukunya dicoret-coret gitu. Nanti saya kasih lembar surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarahnya gitu di PDF-nya, supaya tidak tidak bertumpuk gitu tulisan kita, dicoret-coret dan banyak, terlalu sempit gitu kalau di buku itu tulisannya. Nah kalau kita print nanti jadi ada jarak yang agak besar gitu, tulisannya jadi terlihat terbaca gitu. Setuju. Teman-teman, Bu Nini sebelum kita ditutup sudah belajar teori dan kita sudahkan. bisa satu hal Bu Nini sebelum ditutup. Baik, ya, silakan. Minggu depan. Iya, jadi kawan-kawan ini follow up dari training ini
Jadi harus bisa hadir lagi minggu depan gitu ya Bu Nini ya, di hari Iya, betul. Sabtu juga ya? Hari Sabtu. Hari Iya. Sabtu. Jamnya? Namun tadi saya sudah sampaikan Bu Emi, Ya, kalau baik, Dok. kalau ingin lebih banyak lagi belajar, bisa join di kelas anak-anak Senin Hari apa itu? Hari Senin, apa, Rabu, Bu? Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Jam berapa? Jam 4 sore. 4 Saya sore. sudah share keseluruhan program di grup. Jadi nanti diperhatikan saja detail gitu ya. Oh, ini ada kelas anak-anak gitu, jam 4 sore. Ya, jadi peserta yang baru ini sudah masuk dalam grup IMK Granada semua ya, Bu ya? Kelihatannya belum semua tuh, seperti siapa ya? Ya, baik, Bu. Ada yang belum, Bu. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Bu Nini atau oleh Ustadz Bani atau bahwa nanti mereka diharapkan kan nanti akan menjadi tutor-tutor ya, akan menyampaikan metodologi kepada yang lainnya, tentunya melalui rangkaian proses tadi. Nah, pertanyaan adalah sampai berapa lama nih mereka atau apa batasannya sehingga nanti mereka bisa mengajar. Iya, benar, mereka harus mengulang, ikuti lagi latihan-latihan. Tapi sampai pada batasan itu, misalnya sampai katakanlah ada semacam pengukuhan atau sertifikat mereka pegang begitu ya, seperti itu nih Pak, untuk ujian. Ya. Nah, itu terpulang dengan ini kita ya, apakah kita cepat bisa menangkap apa yang sudah disampaikan dan teori-teorinya itu apakah kita sudah betul-betul bisa gitu. Ada yang baru pertemuan ketiga saja sudah bisa gitu. Ada yang sudah 10 kali pun masih perlu lagi review lagi ikut kelas yang pemula lagi gitu, Bu. Jadi terpulang ke diri kita masing-masing gitu. Artinya ada ujian gitu nih, Pak. Kalau ujian nggak ada, tapi kan dengan praktek. Iya, dengan latihan secara mandiri di rumah gitu ya. Walaupun misalnya nggak ada tugas dari Ustadz gitu, tetap kita latihan secara mandiri di rumah gitu. Ya, artinya hari itu seayat 2 ayat. Benar sekali. Artinya kita tahu bahwa mereka udah siap, ready nih bahwa mereka bisa. Bagaimana? Apa mereka lapor aja, Ibu saya sudah siap gitu atau gimana? Untuk mengajar atau bagaimana? Ya, artinya mohon maaf, saya ini klarifikasi saja sebenarnya, karena pertanyaan-pertanyaan ini saja muncul dari kawan-kawan yang ada di sini. Jadi latihan, rajin pas di rumah, dia review lagi, merojaah lagi gitu ya, dan dia ikut juga kajian nanti hari Sabtu latihan, dia ikut juga bagaimana mengajar anak yang akan sampaikan oleh Ustadz Mamas ya di hari itu gitu. Nah sekarang tahunya bahwa mereka ini memang sudah siap bisa gitu. Gimana mentornya mereka? Karena kan nggak ada ujian ya Bu ya? Iya nggak ada ujian. Sampai mereka merasa bisa, dari mana tuh merasa bisanya diketahui? Maaf Ibu. Nah itu kan dari diri sendiri Bu. Tapi juga dari pada saat hadir di kelas dengan ditunjuk gitu itu misalnya Bu Emi diminta terjemah nih sudah di ayat 100 misalnya ya. Dan kita sudah tahu Bu Emi sudah bisa gitu, sudah tahu cara-cara menterjemahnya, mencari ayat akar kata gitu. Misalnya akhirannya apa, awalannya apa, atau sisipannya apa gitu. Tinggal mencari akar katanya itu sudah tahu dan sudah tahu cara membuka kamus. Nah, membuka kamus itu juga tidak mudah, harus kita berlatih gitu Bu. Benar Bu, baik. Ya. Berarti ada evaluasi di sana ya, ada review, ada betul. Ada pemantauan di situ sebetulnya. Nah, dari hasil pemantauan itulah nantinya dari MG sendiri mungkin ada semacam apresiasi untuk para peserta ini. Iya betul. Kan banner tadi kan untuk mereka. Ya, kita akan berikan sertifikat nanti berupa digital sertifikat. Silakan Ibu. Iya. Baik, Bapak Ibu, sudah azan, mohon maaf sampai larut ya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menggapai ilmu
Insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Untuk jam 4 sore nanti Ustadz Bayu akan kembali tayang untuk mengajarkan di kelas tahsin. Jadi siapa yang masih terbata-bata bacaannya, monggo silakan join di kelas. Oke, ya, kita tutup kelasnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Nini, Pak Ustadz. Terima kasih Bu Nini, Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.